semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Honorer mendaftar, seleksi CPNS P3K 2023 dibuka. Sayang masih lampu merah buat daerah ini. Ada apa? Simak informasi penting seputar seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Pemerintah melalui Kemenpan RB Azwar Anas memastikan akan membuka seleksi CPNS P3K pada tahun 2023. Angin segar bagi pegawai honorer yang berpuluh-puluh tahun mengabdi buat bangsa dan negara ingin diangkat ASN 2023. Tenaga honorer pun bisa memperebutkan kuota kursi yang telah tersedia di beberapa daerah. Sayangnya, hingga saat ini dikabarkan tidak semua honorer bisa mengikuti seleksi CPNS P3K di beberapa daerah tanah air. Terdapat sejumlah daerah di Ibu Pertiwi masih dalam lampu merah, yaitu tidak mengajukan formasi CPNS dan P3K 2023. Dampaknya ialah para tenaga honorer pun tidak bisa ikut seleksi CPNS dan P3K 2023 di beberapa daerah tersebut. Sebelum membahas beberapa daerah tersebut, alangkah lebih baiknya mari kita simak informasi ini terlebih dahulu, yaitu mengenai persyaratan mendaftar CPNS 2023. Pendaftaran seleksi CPNS dan P3K 2023 sangat rekomendasi untuk diikuti tenaga honorer. Para honorer bisa bersaing dengan peserta lain mengejar impian menjadi pegawai ASN pada tahun ini. Syarat umum CPNS 2023 yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana atau kurungan penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS atau prajurit TNI ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedelapan, sehat secara jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kemudian selanjutnya, calon CPNS 2023 lulusan SMA, umur minimal apabila ingin mendaftar yaitu mulai dari 11 tahun dan maksimal 28 tahun. Kemudian selanjutnya, tidak bertato, tindik, dan bekas tindik kecuali hal itu disebabkan ketentuan adat dan agama. Nah, adapun mengenai jadwal pendaftaran seleksi CPNS 2023 diprediksi akan dibuka pada bulan Juni 2023 mendatang. Sementara untuk informasi selanjutnya adalah mengenai beberapa daerah lampu merah alias masih belum mengajukan formasi CPNS P3K 2023. Beberapa daerah tersebut terdiri dari 45 hingga saat ini masih belum mengajukan formasi CPNS dan P3K 2023. Nah, untuk kalian yang penasaran terdapat daerah apa saja yang belum mengajukan CPNS dan P3K 2023, silakan Anda simak di portal kami yaitu di www.yunus.id.
Nah, sebagaimana diketahui bersama bahwa pelamar CPNS 2023 diprediksi akan naik secara drastis. Untuk itu, mempersiapkan dengan semaksimal mungkin adalah keharusan yang harus diikhtiarkan, seperti mempelajari kisi-kisi soal tes seleksi CPNS maupun bentuk-bentuk lainnya yang berhubungan dengan standar kualifikasi tes seleksi CPNS. Semoga kalian termasuk yang beruntung. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.